Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Rabu minggu keempat masa Paskah ini, yang kebetulan merupakan minggu panggilan, kami dari tim Prodiakon Paroki Santo Aloysius Mojosongo, perkenankanlah saya menyampaikan sharing bagaimana tentang panggilan menjadi seorang prodiakon. Mengawali dari sharing kita kali ini, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tinggal di Indonesia, teristimewa di Pulau Jawa, mestinya kita tidak asing dengan yang namanya prodiakon, di mana tugasnya antara lain adalah memimpin ibadat arwah, membawakan renungan, dan lain-lain. Lebih lengkapnya, kewenangan dan hak seorang prodiakon itu diatur dalam surat keputusan uskup yang mengangkat mereka. Prodiakon atau asisten imam, sebagaimana dirujuk dalam frase asisten imam, para prodiakon sejatinya bukanlah seorang imam. Para prodiakon adalah selayaknya umat biasa seperti kita semua. Namun mereka itu dipanggil dan dipilih secara khusus untuk menjadi asisten para imam. Tugas mereka pada dasarnya adalah membantu imam dalam melaksanakan reksa pastoral. Lingkup kerja mereka sendiri adalah satu paroki tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatan mereka. Jadi tergantung kepada situasi suatu paroki, bahwa tugas seorang prodiakon bisa beragam jika dibandingkan antara satu paroki dengan paroki yang lain. Namun, pada umumnya, seorang prodiakon memiliki tugas mendampingi imam untuk menerimakan komuni kudus kepada umat, atau bahkan ia sendiri apabila imam berhalangan hadir, memimpin ibadat apabila tidak ada imam, menerimakan komuni suci kepada orang sakit. Nah, Bapak, Ibu, begitulah gambaran sekilas mengenai sosok prodiakon. Mungkin serupa dengan biarawan-biarawati, prodiakon juga kerap kali mendapatkan tantangan dalam melaksanakan tugas mereka. Tidak jarang umat berkeluh kesah tentang penampilan atau pelayanan sang prodiakon. Nah, tantangan ini seperti tampaknya sudah menjadi bagian hidup dari setiap prodiakon. Namun, apakah dengan adanya tantangan seperti ini, seorang prodiakon harus patah arang di dalam melaksanakan semangatnya? Tentu sama sekali tidak. Seorang prodiakon bukanlah seorang yang sempurna.
hidupnya, karena satu-satunya yang sempurna adalah Tuhan sendiri. Seorang prodiakon bisa saja atau malah sering kali berbuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, bahwa seorang prodiakon yang baik itu senantiasa menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hidupnya. Atas segala kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya, segalanya dipersembahkan kepada Tuhan. Seorang prodiakon yang bijak mempersembahkan segalanya dan memohon karunia Tuhan untuk membimbingnya sebagai satu-satunya gembala. Tanpa adanya pendampingan dari Kristus sendiri, maka seorang prodiakon tidaklah lebih dari seorang yang menjalani kewajiban tanpa sedikit pun menjadi in persona Christi di tengah-tengah umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tahapan menjadi seorang prodiakon diawali bukan pada seorang diminta menjadi prodiakon, tetapi tanggapan orang tersebut akan panggilan Tuhan. Itu yang penting. Setiap orang menjalani tahapan ini secara khusus para prodiakon. Panggilan sudah ada, namun terkadang ada yang menolak terlepas dari alasan apapun. Maka di dalam Injil tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi mereka yang menerima menjadi prodiakon itu menyadari bahwa Tuhan meminta mereka untuk berbuat lebih bagi umatnya. Tetapi acap kali bahwa pernyataan kesediaan ini dilatari oleh bukan niatan yang murni untuk melayani Tuhan dan umatnya. Oleh karena itu setiap calon prodiakon itu dituntut untuk hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Nah, ketiga pilar ini adalah pilar dari panggilan yang sejati. Apabila seorang ingin menjadi prodiakon, ia dituntut untuk hidup di dalam kasih tanpa pamrih, iman yang sekuat batu karang, dan pengharapan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Menjadi seorang prodiakon bukan pertama-tama perihal kemampuan semata, tetapi komitmen untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan menyerahkan diri dalam penyelenggaraan ilahi. Maka tanpa ini seorang prodiakon tidak akan pernah mencapai kepenuhan identitasnya sebagai seorang pelayan sabda Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apabila dihidupi dengan semangat iman dan cinta yang bernyala-nyala kepada Allah, ketiga pilar ini akan menjadikan seorang prodiakon sungguh sebagai wajah Allah yang hidup di dalam hidupnya. Ia mewartakan kasih, dan di atas segalanya menjadi tuntutan umat dalam menghidupi iman mereka. Hal ini mungkin terdengar sederhana, namun Bapak Ibu, kenyataannya adalah rumit. Seorang prodiakon harus berperan dengan keinginan pribadinya. Terlebih dahulu dengan bertugas sebagai asisten imam, seorang prodiakon harus mendahulukan kepentingan umat di atas segalanya. Bahkan tidak jarang seorang prodiakon itu diminta untuk meninggalkan keluarganya pada saat tugas itu memanggil. Pengorbanan yang tinggi ini acap kali
tidak mendapat balasan yang setimpal dari umat. Nah, di sini setiap prodiakon itu dituntut untuk bermati raga, menyerahkan segala yang terjadi dalam hidupnya itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai dan bertindak. Atas segala pengorbanan yang mereka lakukan itu tidak jarang ada umat yang beranggapan bahwa yang menjadi prodiakon itu orang-orang yang sok suci, padahal amat berdosa. Atas pandangan ini, marilah kita ingat kembali bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Seorang yang dahulunya penjahat bisa saja menjadi seorang prodiakon. Dalam hal ini yang menentukan bukanlah kehidupan sang prodiakon. Walaupun calon prodiakon memang dituntut untuk memiliki hidup yang baik. Pilihan yang ia ambil untuk lebih dekat dengan Tuhan dan melayani umatnya adalah hal pertama yang patut disyukuri. Banyak umat berkomentar negatif, tetapi tidak mengambil jalan kehidupan untuk mengabdi pada Tuhan semata-mata. Banyak orang komplain tentang prodiakon, tetapi dirinya sendiri tidak mau dipilih menjadi prodiakon. Nah, para prodiakon inilah yang mengambil jalan ini. Walaupun secara sadar mereka juga menyadari bahwa mereka juga makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan semata-mata adalah milik Tuhan. Segalanya patut disyukuri bahwa jika itu adalah ketidaksempurnaan seorang prodiakon. Prodiakon juga adalah bagian dari umat. Seorang prodiakon mustahil menjalankan panggilannya apabila umat tidak mendukung. Prodiakon melayani umat dan umat memelihara prodiakon. Sebagaimana mereka memelihara para gembala mereka. Umat itu justru menjadi guru bagi prodiakon. Dan para prodiakon itu menuntut umat untuk bisa bekerja sama. Sejatinya, beginilah hubungan yang harus terjalin antara prodiakon dan umat. Jadi umat tidak hanya menuntut prodiakon, wah kok seperti ini, khotbahnya seperti ini, kalau membaca seperti ini, dan seterusnya. Bukan seperti itu, tetapi sejatinya bahwa hubungan antara umat dan prodiakon itu harus bekerja sama. Hubungan timbal balik dalam cinta kasih, dalam iman dan pengharapan. Itu yang kita minta. Kita ditantang untuk menjalin hubungan ini di dalam Kristus. Segala keluh kesah hendaknya dikesampingkan demi pertumbuhan dan perkembangan umat Allah di dalam iman, cinta kasih, dan pengharapan. Maka di dalam surat Petrus yang kedua, bab 1 ayat 10, dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Maka dengan sabda Tuhan seperti ini, semoga para prodiakon dengan giat dan penuh semangat tetap menjalankan pelayanannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tetap bersedia melayani umat, melayani gereja dengan penuh iman.
penuh cinta kasih, dan penuh pengharapan. Supaya kita segera mendapatkan terang dan damai dari Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membantu kita untuk menjadikan kita prodiakon yang mampu dan mau melayani umat dengan penuh iman, kasih, dan harapan. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kita di tengah-tengah keprihatinan saat ini. Semoga sharing dan renungan ini berguna bagi kita semua sebagai prodiakon, dan Tuhan akan memberkati. Sekian, terima kasih, selamat malam, berkah Dalem.